Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini tentang Universitas Indonesia. Universitas Indonesia itu bermula dari Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin pada tahun 1849. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan. Pelajar di sekolah tersebut mendapatkan pelatihan kedokteran selama 2 tahun. Lulusannya diberikan sertifikat untuk melakukan perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar dokter Jawa. Kali ini kita akan lihat bagaimana indahnya Universitas Indonesia yang memiliki banyak danau. Kali ini kita berada di lokasi logo pada saat kita akan memasuki pintu masuk Universitas Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa gagahnya gedung rektorat yang sering dijadikan ikon Universitas Indonesia. Ayahanda dan bunda, pada tahun 1864 program pendidikan Dokter Jawa ditambah waktunya menjadi 3 tahun dan pada tahun 1875 menjadi 7 tahun. Gelar yang diberikan pun berubah menjadi dokter medis. Pada tahun 1898 pemerintah kolonial mendirikan sekolah baru untuk melatih tenaga medis, yaitu Stovia. Pendidikan di Stovia berlangsung selama 9 tahun. 3 tahun setingkat SMP, 3 tahun setingkat SMA, dan 3 tahun lainnya setingkat diploma. Banyak lulusan Stovia yang kemudian memainkan peranan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1927 mengubah status nama Stovia menjadi GHS. Gedung pendidikan dan pelatihan kedokteran yang digunakan GHS menjadi gedung Fakultas Kedokteran UI saat ini. Banyak alumni GHS yang kemudian berperan besar dalam pendirian Universitas Indonesia. Pada tahun 1924, pemerintah kolonial mendirikan RHS, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang bertujuan untuk memenuhi tenaga administrasi sipil rendahan. RHS inilah yang menjadi cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah kemerdekaan dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, Badan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta. BPTRI memiliki 2 fakultas, waktu itu disebut perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Kedokteran dan Perguruan Tinggi Hukum Kesusasteraan. Ketua BPTRI adalah Prof. Dr. Sarwono Prawiro Harjo. Ayahanda, sekarang kita sudah berada di depan rektorat. Seperti apa gagahnya gedung ini, dan kita bisa dapat membaca sejarah tentang Universitas Indonesia di halaman depan sebagaimana yang sedang saya baca. Universitas Indonesia secara resmi memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 dengan Presiden atau saat ini disebut rektor pertama adalah Insinyur R.M. Panji Surahman Cokroadisuryo. Kantor Presiden Universitas Indonesia mula-mula berkedudukan di Jakarta
tepatnya di gedung Fakultas Kedokteran di Jalan Salemba Raya nomor 6. Kemudian dipindahkan ke salah satu bangunan bekas pabrik Madat di Jalan Salemba Raya nomor 4, Jakarta. Tanggal 2 Februari 1950 kemudian dijadikan Hari Kelahiran Universitas Indonesia. Awalnya UI memiliki 9 fakultas dan 3 lembaga yang tersebar di 5 kota, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat, serta Fakultas Sastra dan Filsafat di Jakarta, Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti, Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik dan Lembaga Pendidikan Guru Menggambar di Bandung, Fakultas Pertanian di Fakultas Kedokteran Hewan di Bogor, Fakultas Ekonomi di Makassar, Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya. Ini ayahanda dan bunda adalah lorong di mana para calon sarjana akan diwisuda di gedung Balai Rum. Fakultas-fakultas yang saya sebut tadi itu yang kemudian berubah menjadi, kalau di Bandung menjadi Institut Teknologi Bandung, kemudian di Bogor menjadi Institut Pertanian Bogor, dan di Surabaya menjadi Universitas Airlangga, dan di Makassar menjadi Universitas Hasanuddin. Ayahanda dan bunda, ini salah satu pohon yang sangat besar. Ini adalah peninggalan rektor sebelumnya, dan ini yang kemudian patut kita banggakan. Pohon raksasa yang berada di halaman Universitas Indonesia yang berada di antara gedung Balai Rum dan Rektorat. Tanaman ini sangat terawat. Dan ada satu yang menjadi penting, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta, dan kini berubah kembali menjadi Universitas Negeri Jakarta. Ketika Orde Baru dimulai pada tahun 1966, pemerintah menunjuk beberapa guru besar UI untuk menduduki jabatan menteri dengan tujuan memulihkan kembali situasi ekonomi nasional. Sejak saat itu, UI secara konstan telah memberikan kontribusi nyata pada usaha-usaha pemerintah untuk meraih kemakmuran nasional. Kampus UI saat ini berada di Salemba dan Rawamangun. Kampus Salemba terdiri dari Fakultas Eksakta, dan kemudian Universitas Indonesia pada akhirnya berpindah tempat ke Depok. Wah, ini hampir seluruh fakultas yang ada di Universitas Indonesia sudah menempati tempat barunya, yaitu di Depok. Tinggal beberapa fakultas yang ada di Salemba. Kampus utama UI Depok terletak di perbatasan antara Kota Madia Jakarta Selatan dan Kota Depok, Jawa Barat. Dibangun pertengahan tahun 1980 untuk mengakomodasi modernisasi universitas menuju visi UI, Universitas Riset Kelas Dunia. Saat ini kampus Depok adalah kampus utama Universitas Indonesia. Sebagian besar fakultas di UI itu MIPA, Teknik, Psikologi, Hukum, Ekonomi, Fisip, Ilmu Pengetahuan Budaya, Ilmu Komputer, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Perawatan, Farmasi, Ilmu Administrasi sudah berada di Depok sejak 2013. Yang tinggal di Salemba adalah Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Kampus UI Depok dilewati oleh rel kereta api listrik dan berbagai fasilitas lain yang sudah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu Transjakarta.
Ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum angkatan tahun 2020-2021. Mereka akan siap-siap diri untuk berbaris dan lompat. Selamat, Anda telah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Semoga upaya Anda berhasil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.